Ricky Kambuaya pernah membawa Persebaya Surabaya menjuarai Piala Gubernur Jatim Jawa Timur pada tahun 2020 dan juga sebagai pemain andalan Timnas Indonesia dan meraih gelar pemain terbaik pada leg kedua final Piala AFF tahun 2020. Sang petarung tangguh yang dikenal sebagai gelandang yang seakan tidak pernah lelah bertarung di lini tengah dalam pertandingan sepak bola. Man of the Match Indonesia, itulah julukan yang diberikan pencinta sepak bola Indonesia dan negara-negara Asia lainnya kepada Ricky Kambuaya, sang petarung tangguh Mutiara Hitam Indonesia Timur Papua. Wow, luar biasa kawan-kawan. Oke sahabatku, dimanapun Anda berada, saya akan bercerita tentang salah satu yang mengharumkan nama Indonesia di seluruh Asia, yaitu Man of the Match Indonesia. Jadi bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe agar teman-teman bisa memberikan masukan-masukan positif tentang talenta-talenta terbaik di Indonesia di dalam video ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Silakan simak sampai akhir. Oke, lanjut. Teman-teman, sebelumnya mari kita mengenal sedikit mengenai Man of the Match Indonesia yang bisa diartikan sebagai bintangnya Timnas Indonesia tahun 2021, yaitu Ricky Kambuaya. Nama lengkap Ricky Ricardo Kambuaya, lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1996 di daerah Sorong, Papua Barat, Indonesia Timur. Posisi bermain sepak bola sebagai gelandang serang dan gelandang tengah. Meski berasal dari tanah Papua, tim pertama yang dibela oleh Ricky Kambuaya justru jauh dari kampung halamannya. Pada tahun 2015, ia bermain untuk klub sepak bola Produta selama 2 tahun sebelum bergabung dengan klub PS Mojokerto Putra atau PSMP di Liga 2 tahun 2017. Sekedar mengetahui bahwa klub Duta Pro yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya adalah klub bagian dari Persib Bandung. Kemudian klub Duta Pro tersebut pisah dari Persib Bandung dan bermarkas di Sleman, Yogyakarta pada waktu itu, dan selanjutnya bermarkas di daerah Medan. Itulah klub Duta Pro yang pernah dibela oleh Ricky Kambuaya sebelum bergabung dengan PS Mojokerto Putra. Di sini kita bisa lihat bahwa musim pertama Ricky bersama PS Mojokerto Putra terbilang mulus. Ia menjadi pencetak gol terbanyak pada tim dengan torehan 8 gol kala itu. Namanya naik pada waktu itu dan membuatnya menjadi rebutan klub-klub elit di Indonesia. Tercatat klub-klub bola terbesar seperti Borneo FC dan PSS Sleman sempat membidik Ricky Kambuaya untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun pada akhirnya PSS Sleman yang sukses mengamankan tanda tangan dari pemain Mutiara Hitam Papua tersebut atau yang disebut dengan Man of the Match Indonesia. Oke teman-teman, Ricky Kambuaya resmi menjadi bagian dari tim PSS Sleman di Liga 1 Indonesia pada tahun 2019 yang dibesut oleh Sento Nurdiantoro. Bersama tim yang berjulukan Bajul Ijol tersebut, peran Ricky Kambuaya makin vital lagi. Kemudian seorang pelatih asal Indonesia yaitu Aji Susanto yang sebelumnya menangani klub Persebaya Surabaya pada waktu itu menempatkan Ricky Kambuaya sebagai gelandang serang. Gaya bermain yang agresif dan memiliki visi apik menjadi salah satu kelebihan Ricky Kambuaya sehingga ia menjadi pemain reguler pada tim Persebaya Surabaya. Penampilan yang sangat apik dari seorang Ricky Kambuaya di klub Persebaya Surabaya mendapat perhatian dari Sintayong, pelatih Timnas Indonesia. Ricky Kambuaya pertama kali dipanggil saat Timnas Indonesia menjalani TC persiapan playoff kualifikasi Asia untuk tahun 2023. Hasil pantauan pelatih Timnas Indonesia Sintayong nampaknya tidak mengecewakan dan akhirnya nama Ricky Kambuaya masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia saat melawan Taiwan. Pada ajang tersebut, debut Ricky Kambuaya di Timnas Indonesia terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2021 pada leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia untuk tahun 2023.
Tak cukup sampai di situ, Ricky Kambuaya kembali mendapatkan kepercayaan untuk tampil pada leg kedua, bahkan laga yang berlangsung pada tanggal 11 Oktober tahun 2021 yang lalu. Ricky Kambuaya berhasil mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia, sehingga timnas Indonesia menang 3-0 atas Taiwan, dan sejak saat itu performanya terus meningkat dan meningkat hingga saat ini. Dan Anda bisa lihat hal ini membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong menaruh kepercayaan terbesar untuk salah satu mutiara hitam dari Indonesia Timur, Papua, yaitu Ricky Kambuaya. Tak tanggung-tanggung, Ricky Kambuaya bahkan mampu menggeser dua gelandang yang menjadi langganan timnas Indonesia, yaitu Sarian Abimayu dan Kedek Agung. Itulah seorang man of the match Indonesia, Ricky Kambuaya. Wow, sungguh luar biasa kawan-kawan. Oke teman-teman, sedikit saya back ke cerita awal bahwa pada musim tahun 2017 Ricky Kambuaya bermain untuk PS Mojokerto Putra. Ricky Kambuaya pun mengawali karir profesional di Liga 2 kala itu. Ricky Kambuaya pun menjadi andalan di lini serang di klub yang berjulukan Laskar Majapahit atau klub PS Mojokerto hingga Liga 2 tahun 2018. Jelang Liga 1 tahun 2019, Ricky Kambuaya dipinang oleh PS Sleman. Namun, tim asuhan Sento Nurdiantoro itu, Ricky Kambuaya hanya menjadi pemain pelapis di pos gelandang serang. Dengan berjalannya waktu, pada awal musim tahun 2020, Ricky Kambuaya dipinang oleh klub Liga 1 yakni Persebaya Surabaya. Ricky Kambuaya masih membela klub Persebaya Surabaya dan mungkin saja ke depan namanya juga pemain bola ya, pasti akan berpindah ke klub yang lain. Itulah seorang Ricky Ricardo Kambuaya. Oke teman-teman, kemudian skill dan kemampuan yang paling mendasar dari seorang Ricky Kambuaya adalah posisi bermain sebagai gelandang serang. Posisi Ricky Kambuaya memang paling dicari dalam klub-klub elit di Indonesia sebab perannya sebagai playmaker alias pengatur serangan. Itulah kelebihan dari seorang Ricky Kambuaya. Kalau saya menggali sedikit, skill dan kemampuan yang paling mendasar dari seorang Ricky Kambuaya adalah berposisi sebagai gelandang serang. Posisi Ricky Kambuaya memang paling dicari dalam klub-klub elit di Indonesia sebab perannya sebagai playmaker alias pengatur serangan. Pada intinya, menjadi seorang gelandang ini secara khusus ditugaskan untuk fokus pada serangan. Tak jarang pemain dengan posisi ini disebut dengan playmaker sebab ia adalah otak dari serangan permainan sebuah tim sepak bola. Selain itu, seorang gelandang serang biasanya dilengkapi dengan atribut teknik dasar permainan sepak bola di atas rata-rata. Itulah kemampuan khusus yang dimiliki oleh seorang Ricky Kambuaya. Kemudian teman-teman, kita juga bisa melihat karir klub dari seorang Ricky Kambuaya. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dia bermain untuk klub Duta Pro. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dia bermain untuk PS Mojokerto Putra. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dia bermain untuk PSS Sleman. Tahun 2020 sampai sekarang dia masih bermain untuk klub Persebaya Surabaya. Dan tercatat seperti yang tadi saya katakan di awal video bahwa Ricky Kambuaya pernah membawa Persebaya menjuarai Piala Gubernur Jatim atau Jawa Timur pada tahun 2020 yang sudah berlalu. Prestasi lain yang sudah diraih oleh Ricky Kambuaya yaitu sebagai pemain andalan timnas Indonesia dan meraih gelar pemain terbaik pada leg kedua final Piala AFF tahun 2020 pada hari Sabtu tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Itulah sedikit prestasi yang sudah diraih oleh Ricky Kambuaya. Man of the Match Indonesia, sang petarung tangguh lapangan hijau yang dikenal sebagai gelandang yang seakan tidak pernah lelah bertarung di lini tengah dalam pertandingan sepak bola. Namanya mulai dikenal di seluruh Indonesia bahkan di negara-negara Asia lainnya berkat kolaborasi bersama tim Garuda Indonesia. Wow, sangat luar biasa. Dan Ricky Kambuaya berhasil mencetak gol indah bagi tim berjulukan skuad Garuda Indonesia lewat kaki kiri yang notabene bukan kaki terkuatnya. Pemain asal Sorong Jayapura itu mampu melepaskan tembakan keras menghujam sisi kiri atas gawang Chinese Taipei dalam pertandingan timnas Indonesia yang sudah berlalu.
Kontribusi Ricky Kambuaya untuk timnas Indonesia tidak sekedar gol. Mantan pemain PSS Sleman itu juga mendominasi lini tengah dengan permainan ngototnya dalam membantu serangan dan pertahanan pada timnas Indonesia. Kesempatan yang diberikan oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong tidak disia-siakan oleh Ricky Kambuaya pada penampilannya di timnas Indonesia atau skuad Garuda Indonesia. Dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana kalau dia bermain di lapangan hijau, ngototnya itu sangat luar biasa dalam mendominasi bola. Dan itu pun sudah diakui oleh banyak fans. Mereka melihat bahwa Kambuaya ini adalah orang yang benar-benar sangat profesional dalam permainan sepak bola. Dia sangat ngotot, dia sangat berani, dia sangat tidak mengenal kelelahan dan bahkan lain-lain. Penampilannya sangat luar biasa dan mendapatkan ribuan sampai jutaan komentar yang sangat positif dari seorang Ricky Kambuaya. Kontribusinya sangat luar biasa bagi timnas Indonesia dan itu sudah dibuktikan oleh Ricky Kambuaya di dalam tim Garuda Indonesia. Ricky Kambuaya juga berhasil membuat nama Indonesia semakin berjaya di atas angin dengan pemain-pemain yang berkualitas dalam tim Garuda Indonesia dan juga berhasil membawa nama yang dikenal sebagai Mutiara Hitam Papua atau Indonesia Timur Papua, lebih khusus lagi daerah Sorong yang menjadi tempat kelahirannya dan juga daerah asalnya. Wow, sungguh luar biasa bagi seorang Ricky Kambuaya. Jika Anda mengikuti di media sosial pada waktu itu, banyak sekali ucapan bahagia atau rasa bangga untuk seorang Ricky Kambuaya. Bukan saja dari daerah Sorong, Papua Barat tempat kelahirannya yang memberikan komentar rasa bangga atau senang atau bahagia, tetapi komentar dari seluruh pulau yang ada di Indonesia memberikan rasa bangga dan doa yang sangat-sangat luar biasa kepada Ricky Kambuaya. Menyala. Oke teman-teman, sedikit harapan maupun masukan atau motivasi dari saya bahwa Anda yang saat ini lagi meniti karir di dunia sepak bola, teruslah mengasah kemampuan Anda karena suatu saat Anda pasti bisa menjadi seperti seorang Ricky Kambuaya di tahun-tahun yang akan datang. Ada juga nasihat indah atau juga harapan dari Sintayong, pelatih timnas Indonesia, yang saya kutip sedikit untuk tim skuad Garuda adalah Sintayong sangat memang mendorong para pemain untuk bermain di luar negeri. Pemain Indonesia harusnya berani keluar dari zona nyaman, mencapai pengalaman dan tantangan di level kompetensi yang lebih tinggi. Itu yang dia katakan seusai Piala AFF tahun 2020 kemarin. Jadi teman-teman, ini hal yang sangat luar biasa. Pelatih ini mengharapkan bahwa timnas Indonesia atau pemain-pemain yang ada di Indonesia itu harus berani keluar dari zona nyaman untuk berkompetensi di negara lain atau bisa berkarir di negara lain. Harus bisa bersaing dan harus percaya diri dalam kemampuan Anda bahwa Anda pasti bisa untuk menjadi yang terbaik di dalam dunia sepak bola, tetapi harus di luar dari Indonesia. Itulah sedikit harapan yang diberikan oleh pelatih Sintayong kepada skuad Garuda atau untuk pemain bola Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Saya rasa ini juga masukan dan dorongan harapan atau saran yang sangat baik untuk generasi sepak bola timnas Indonesia agar kedepannya bisa berkompetensi di luar negeri. Hal ini kita bisa lihat dari pengalaman seperti Egy Maulana Fikri, ada Asnawi Mangku Alam, kemudian juga dari Papua seperti Kakayanto Basna dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang hebat yang dapat mengambil keputusan untuk berkarir di luar negeri atau di luar dari Indonesia. Baik teman-teman, ambillah yang positif dari seorang man of the match Indonesia, sang petarung tangguh lapangan hijau yang dikenal sebagai gelandang yang seakan tidak pernah lelah bertarung dalam pertandingan sepak bola, yaitu Ricky Kambuaya, untuk menjadi motivasi di dalam diri Anda masing-masing. Dan saya Pak Melki, God bless you dan bye-bye.